Kita gaskan lagi. Jangan lupa subscribe ya. Pada saat ini, Yuan Tian memiliki ekspresi buas di wajahnya, dan dia mendorong kecepatannya hingga batasnya. Ribuan tahun sejarah sekolah asal telah dihancurkan oleh Yang Ye, dan dia bahkan telah melarikan diri ke seluruh dunia seperti anjing tunawisma. Dia bahkan tidak ragu-ragu untuk membawa ahli realem monark dari sekolah asal bersamanya dan mencari perlindungan dengan ras iblis. Dia mengira bahwa dia akan dapat mengandalkan kekuatan ras iblis untuk membalas dendam, tetapi dia tidak membayangkan bahwa kekuatan Yang Ye tumbuh lebih kuat dan lebih kuat ke titik di mana dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Sama sekali. Untungnya, surga selalu memberi penghargaan kepada mereka yang menunggu, dan Hallowed Grounds akhirnya mengirim ahli Half Saint Realm hari ini. Hanya butuh sekejap bagi Yuan Tian untuk tiba di udara di atas kamar Yang Ye. Dia baru saja akan menyerang ketika seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke arahnya, dan itu menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Dia mengepalkan tangan kanannya dan mengepalkannya ke depan. Bang! Ledakan teredam bergema saat cahaya keemasan menyebar untuk mengungkapkan tombak emas. Tombak itu diledakkan oleh kekuatan kuat Yuan Tian, tetapi ekspresi Yuan Tian berubah lagi karena tinjunya benar-benar terbelah. Yuan Tian melihat ke sepanjang lintasan tombak dan melihat seorang wanita berjubah putih berdiri di sana. Dewa bela diri dia secara alami mengenali An Nanjing karena dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang bisa menyaingi Yang Ye. Pada saat ini, lengan kanan An Nanjing tumbuh kembali sepenuhnya. Begitu seorang yang mendalam mencapai alam agung, maka selama yang mendalam itu memiliki teknik rahasia tertentu dan tidak terluka parah pada titik-titik penting di tubuh, maka bagian tubuh lainnya dapat dipulihkan. Kecuali cedera itu disebabkan oleh energi atau kekuatan khusus. Sebenarnya, orang lain tidak menyadari bahwa bukan hanya Yang Ye yang menerobos ke alam raja, dia juga menyelesaikan percikan terakhirnya. Dia bisa mengisi daya ke Monarch Realm 3 hari yang lalu karena dia telah menggabungkan semua 6 inten yang dia miliki dengan sempurna. Selain itu, mungkin sesulit naik ke surga ketika orang lain mencoba untuk maju ke alam raja, tetapi itu tidak terlalu sulit bagi An Nanjing yang telah menyerap warisan dan pengalaman lebih dari 20 dewa bela diri. Namun, dia tidak berusaha untuk maju karena dia menunggu Yang Ye maju bersamanya. Adapun mengapa dia berniat untuk menunggunya, dia tidak pernah memikirkannya. Bagaimanapun, dia berniat untuk menunggu. Yang Ye tidak membuatnya menunggu lama. Sayangnya, Hallowed Grounds dan semua musuh lainnya telah tiba. Dia tidak punya pilihan, dan dia tidak ragu-ragu untuk secara tegas meninggalkan usahanya untuk menerobos ke alam raja. Tentu saja, seseorang tidak bisa begitu saja mengabaikan usahanya untuk maju sambil menerobos ke alam raja. Konsekuensi dari menghentikan gerakannya dengan paksa adalah dia tidak bisa mencoba lagi setidaknya selama 3 tahun. Tapi dia tidak menyesali keputusannya. Sama seperti bagaimana dia tidak menyesal meninggalkan kultivasi pintunya yang tertutup untuk membantu Yang Ye dan melawan Unseng dari Hallowed Grounds. Ada satu hal tentang dirinya yang sangat mirip dengan Yang Ye, dan dia pasti akan melakukan apa yang dia rasa bisa dia capai. Benar atau salah tidak masalah, yang penting adalah dia tidak menyesali keputusannya. Kamu sedang mendekati kematian. Yuan Tian meraung marah saat sosoknya melintas dan langsung tiba di hadapan An Nanjing. Tinjunya merobek ruang dan bersiul tajam di udara saat menghantam An Nanjing. Tatapan ganas melintas di matanya saat tombak emas yang dia pegang menusuk dengan cepat ke arah tinju Yuan Tian. Bang! Sebuah Nanjing mengambil beberapa lusin langkah di belakang sementara Yuan Tian terlempar lebih dari 10 langkah ke belakang. Selain itu, tinjunya tertutup retakan, dan bahkan tulang di dalamnya terlihat jelas. Murid Yuan Tian mengerut. Dia tidak menyangka ahli alam agung benar-benar bisa melukainya. Sepertinya rumor tentang para jenius yang mampu mengatasi ranah kultivasi dan membunuh ahli realem monark saat berada di Exalt Realm sebenarnya bukanlah rumor. Benar-benar ada orang jenius yang tak tertandingi di dunia ini. Wajah Nanjing sangat pucat, dan jejak darah telah merembes keluar dari sudut mulutnya. Jika dia melawan Yuan Tian saat dia dalam keadaan normal, maka dia secara alami akan memiliki keyakinan mutlak pada kemampuannya untuk membunuhnya. Namun, dia dengan paksa meninggalkan usahanya untuk maju ke alam raja sekarang. Itu tidak hanya menciptakan masalah laten di dalam tubuhnya, itu bahkan menyebabkan dia menderita serangan balik yang menyebabkan organ internalnya terluka parah. Sekarang, dia bahkan dengan paksa menahan 2 serangan dari Yuan Tian. Dengan kata lain, dia menderita lebih banyak luka pada luka yang sudah dia alami.
Gadis kecil, pergi sekarang, nenek moyang seorang Nanjing tiba-tiba meneriakinya dari jauh, tapi tidak lama kemudian beberapa ahli dari ras iblis Realm Monarch mengelilinginya. Sebuah Nanjing menyeka darah di sudut mulutnya, dan kemudian dia perlahan mengangkat tombak di tangan kanannya dan mengarahkannya ke Yuan Tian, kamu tidak bisa lewat. Jika Anda berniat untuk mengadili kematian, maka saya akan memenuhi keinginan Anda. Yuan Tian mengulurkan tangan kanannya ke depan, dan kemudian ruang melengkung sementara untaian energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju tangan kanannya dari segala arah. Tiba-tiba, Yuan Tian menamparkan telapak tangannya ke An Nanjing. Heaven Smash. Begitu dia berbicara, sebuah telapak tangan besar yang terbentuk dari energi membawa kekuatan yang menakutkan saat itu menghantam An Nanjing. Itu adalah serangan yang membawa kekuatan penuh dari ahli Realm Monarch, dan itu bahkan teknik peringkat surga, jadi seberapa menakutkan itu. Jika itu terjadi pada waktu biasa lainnya, An Nanjing secara alami tidak akan takut. Tapi sekarang, sebuah Nanjing menarik napas dalam-dalam sementara energi yang dalam di dalam dirinya melonjak dengan hebat, dan kemudian wajahnya menjadi semakin pucat. Pada saat yang sama, darah mulai mengalir dari ketujuh lubang di wajahnya. Nenek moyang seorang Nanjing yang melihatnya dengan paksa mengedarkan energinya yang dalam dari jauh langsung ngeri, dan dia buru-buru meraung seperti orang gila, berhentilah bersikap bodoh. Pergi sekarang juga, aku memohon Anda. Sayangnya, An Nanjing telah berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang menabrak serangan Yuan Tian. Murid leluhur seorang Nanjing mengerut ketika dia menyaksikan pemandangan ini, dan itu membuatnya ngeri sampai dia benar-benar lupa bahwa ada musuh di sekitarnya. Salah satu ahli Realm Monarch dari ras iblis memukul dadanya dan meledakkannya terbang. Ujung Sky Split menghantam serangan Yuan Tian, dan kemudian Sky Split dan telapak tangan yang terkondensasi dari energi mulai bergetar hebat. Darah menyembur dari mulut An Nanjing. Telapak tangan energi meledak terpisah saat An Nanjing diledakkan terbang. Tepat pada saat ini, Yuan Tian tiba-tiba muncul di depan An Nanjing, dan kemudian dia menendang perutnya. Sebuah Nanjing ditendang lebih dari 3 km sebelum akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Tanah bergetar hebat sementara retakan yang tak terhitung jumlahnya yang setebal lengan mulai menyebar ke arah sekitarnya dengan dia di tengah. Sebuah Nanjing tidak mati, tapi tulang dan meridian di dalamnya hancur berkeping-keping. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa memegang Sky Split dengan benar. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Yuan Tian melirik dingin ke An Nanjing sebelum sosoknya melintas dan menyerbunya. Bakat dan potensi alaminya sangat menakutkan. Jadi, meskipun dia tidak berbeda dengan orang cacat sekarang, dia hanya bisa beristirahat dengan tenang jika dia sudah mati. Satu-satunya bagian dari seluruh tubuhnya yang bisa bergerak adalah matanya. Dia ingin melihat ke arah kamar Yang Ye, tapi kepalanya tidak bisa bergerak apapun yang terjadi. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dia perlahan menutup matanya saat sebuah pemandangan muncul di matanya. Itu adalah adegan Yang Ye melindunginya di luar kota domain kuno sementara segudang anak panah menghujani mereka. Apakah kamu menyukaiku? Pada saat ini, pikiran ahli yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah selatan menjadi kosong ketika mereka melihat Yuan Tian menyerang di An Nanjing. Apakah dia akan mati begitu saja? Terlepas dari apakah itu dalam hal jumlah atau kualitas, para ahli kerajaan-kerajaan dari wilayah selatan dan ras iblis jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pasukan gabungan dari Hallowed Grounds, ras iblis, dan klan Samudera. Jadi, pasukan wilayah selatan ditekan dalam pertempuran. Jadi, meskipun mereka menyadari situasi An Nanjing saat ini, tidak satu pun dari mereka yang mampu membantunya. Tiba-tiba, teriakan pedang bergema. Semua orang di sini tercengang sejenak, dan kemudian Kaisar Pendiri dan yang lainnya sangat gembira. Apakah Yang Ye telah maju ke alam raja dengan kekuatan tempur yang dimilikinya, bahkan jika dia hanya berada di peringkat pertama kerajaan raja, dia masih benar-benar mampu membalikkan situasi dan menyelamatkan An Nanjing. Tubuh Yuan Tian sedikit menegang. Namun, dia segera melesat secara eksplosif dan menyerbu ke arah An Nanjing. Dia ingin Yang Ye hidup dalam penyesalan abadi. Namun, dia pasti tidak bisa mendapatkan keinginannya. Karena Yang Ye berdiri di sisi An Nanjing. Semua orang di sekitarnya tercengang saat melihat Yang Ye, dan Yuan Tian bahkan berhenti bergerak. Dia menatap kosong di Yang Ye sesaat sebelum dia mulai tertawa terbahak-bahak. Karena Yang Ye tidak ada di Monarch Realm.
Meskipun Kaisar Pendiri, Kaisar Binatang, dan semua ahli realem monark lainnya menghadapi serangan bersama dari banyak ahli, semua yang terjadi di sini tidak bisa lepas dari deteksi akal surgawi mereka. Jadi, ekspresi mereka langsung berubah ketika mereka menyadari bahwa Yang Ye masih di peringkat ke-9 dari alam agung. Kekalahan wilayah selatan hanya soal waktu. Alasan mereka bertahan melalui semua kesulitan ini adalah karena mereka menunggu Yang Ye untuk mencapai realem monark. Namun, Yang Ye sebenarnya masih di Exalt Realm. Jelas, Yang Ye telah gagal. Yang Ye tidak gagal. Dia menyerah untuk maju di saat-saat terakhir, seperti yang dilakukan An Nanjing. Sebenarnya, dia tidak menyadari kejadian di dunia luar karena kesadarannya terbenam di dalam pagoda primordial, dan dia menggunakan energi mendalam ungu di dalamnya dan 3 tetes esensi darah untuk melembutkan tubuhnya. Dia berharap untuk menembus batas tubuhnya sebelum masuk ke alam raja, dan dia baru saja akan berhasil. Namun, ketika kesadarannya meninggalkan pagoda primordial, dia langsung menyaksikan pemandangan An Nanjing diledakkan terbang. Pada saat itu, pikiran Yang Ye menjadi kosong. Semua pikiran untuk mencapai alam raja dan mendapatkan kekuatan baru telah lenyap dan yang tersisa di benaknya hanyalah dia. Selama dia bertahan sebentar, maka dia bisa segera mencapai alam raja, dan bahkan Half Saint di dunia ini tidak akan bisa memusnahkannya dengan mudah. Selama dia mencapai kerajaan raja, dia akan dapat menyatukan benua sesegera mungkin, dia akan dapat mengakses pagoda primordial tingkat 2 dan mengandalkan harta di dalamnya untuk mendapatkan peningkatan lain dalam kekuatannya, dia akan bisa menuju ke Hallowed Grounds untuk mengambil prekursor pedang. Selama dia mencapai alam raja, maka dia, Yang Ye, tidak akan menjadi semut di dunia ini lagi. Namun, dia tidak ragu sedikit pun untuk menyerah dan pergi. Ada harga yang harus dibayar untuk menghentikan secara paksa biaya seseorang ke alam raja. Dia hampir berhasil sepenuhnya menyerap darah leluhur naga, energi valet primordial, dan esensi darah dari 3 binatang surgawi. Namun, dia sekarang menderita serangan balik dari mereka, dan tubuhnya mungkin akan meledak sejak lama jika bukan karena sekuat itu. Meskipun dia dengan paksa menekan serangan balik di dalam dirinya, dia hanya bisa bermimpi mencapai alam raja dalam 2 tahun ke depan. Selain itu, jika dia tidak menyelesaikan masalah yang dia hadapi di dalam tubuhnya dari energi valet primordial dan darah leluhur naga, maka hidupnya akan dalam bahaya setiap saat. Yuan Tian tidak menyerang karena Yang Ye belum mencapai alam raja, jadi hasilnya sudah diputuskan. Dia segera mengejek, Yang Ye, kamu benar-benar bodoh. Anda benar-benar melepaskan kesempatan Anda untuk mencapai alam raja untuk seorang wanita. Tahukah kamu bahwa mungkin hanya wanita ini yang akan mati sekarang, tapi keputusanmu akan menyebabkan kematianmu dan semua orang yang terdalam di seluruh wilayah selatan juga. Tidakkah menurutmu itu sangat bodoh? Yang Ye tidak berbalik untuk melihat An Nanjing. Dia menarik napas dalam-dalam, perlahan menutup matanya, dan berbicara dengan suara yang sedikit gemetar, aku benar-benar seharusnya tidak berhenti untuk membunuhmu. Sebenarnya, Ding Xiaoyao telah menentukan bahwa Yuan Tian dan yang lainnya berada di wilayah iblis. Namun, dia tidak memperhatikannya karena Yuan Tian mungkin hanya melakukannya untuk melindungi dirinya sendiri. Ditambah dengan fakta bahwa dia memiliki banyak hal lain untuk ditangani dan Half Saint dari ras iblis bahkan tampaknya berniat untuk membentuk aliansi dengan ras manusia, jadi dia untuk sementara mengesampingkannya. Tapi dia tidak pernah membayangkan itu. Haha, tawa Yuan Tian terdengar cukup puas dan sedikit biadab. Dia berkata, Yang Ye, sekolah asal saya ingin menyerah tetapi Anda menolak menerimanya, dan Anda bersikeras untuk memusnahkannya. Apakah kamu menyesal sekarang? Tapi sekarang sudah terlambat. Wilayah selatan dan semua orang yang berhubungan denganmu akan dimusnahkan hari ini. Pedang niat Yang Ye tiba-tiba meninggalkan sarung kuno, dan kemudian sinar cahaya ungu melintas di langit. Kelopak mata Yuan Tian berkedut, dan dia tidak berani bertindak sembarangan sedikit pun. Dia dengan cepat menamparkan telapak tangan kanannya ke depan, dan sebuah telapak tangan energi melintas ke depan dan menghantam pedang ungu Qi. Namun, hanya beberapa saat berlalu sebelum ekspresi Yuan Tian berubah secara drastis karena pedang ungu Qi benar-benar memotong serangannya dengan sangat mudah. Yuan Tina tercengang. Dia meletakkan telapak tangannya di atas satu sama lain sebelum menekannya ke depan, dan kemudian 2 telapak tangan energi yang tumpang tindih melintas ke depan. Namun, mereka dengan mudah diiris lagi. Kali ini, Yuan Tian ngeri karena dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik lagi.
Pedang Valet Qi melintas di dadanya. Jadi itu bukan hanya satu pedang Qi. Yuan Tian menatap Yang Ye dengan tidak percaya. Hanya ketika itu menembus dadanya, Yuan Tian menyadari bahwa setidaknya ada 3 helai pedang Qi yang tumpang tindih di dalamnya. Tentu saja, bahkan saat itu, tidak mungkin untayan Qi pedang yang tumpang tindih itu untuk langsung memusnahkannya. Yang terpenting, kekuatan kedua di antara 3 helai pedang Qi tiba-tiba meningkat lebih dari 5 kali lipat. Yuan Tian tahu bahwa dia telah meremehkan lawannya karena Yang Ye jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan, namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kembali Yang Ye lagi. Semua ahli ras iblis dan klan samudera lainnya tercengang saat melihat Yuan Tian langsung dimusnahkan. Apakah dia benar-benar hanya di alam agung? Apakah dia benar-benar hanya seorang ahli alam agung? Yang Ye perlahan membuka matanya, dan matanya merah darah. Dia melirik semua ahli realem monark dari ras iblis dan klan samudera saat dia berkata, ras iblis dan klan samudera. Baik-baik sekali, mulai hari ini dan seterusnya, kalian berdua akan sepenuhnya dimusnahkan dari benua. Aku akan membuat kalian semua membayar tindakanmu dengan kepunahan. Begitu dia selesai berbicara, pedang niat Yang Ye ditarik lagi, dan kemudian sinar pedang ungu Qi melintas ke depan sebelum kepala ahli kerajaan-kerajaan dari klan samudera terbang dari lehernya. 3 Heaven Range yang tumpang tindih dikombinasikan dengan teknik serangan kritis adalah serangan yang tidak mungkin dilawan oleh ahli monark realem biasa. Para ahli dari klan samudera dan ras iblis merasa ngeri ketika mereka melihat Yang Ye membunuh ahli realem monark lainnya dengan satu serangan. Mereka semua buru-buru berhenti berkelahi, dan kemudian mundur ke samping dan menatap Yang Ye dengan waspada. Kaisar pendiri dan kaisar binatang menghela nafas lega karena wilayah selatan pasti akan kalah jika pertempuran berlanjut. Setelah itu terjadi, mungkin tidak akan ada seorang pun di sisi wilayah selatan yang dapat menghindari kematian. Lagi pula ras iblis dan klan samudera bukanlah manusia, jadi mereka tidak akan merasa kasihan pada manusia. Para ahli dari ras iblis dan klan samudera tidak berani menyerang dengan gegabah sementara ahli dari wilayah selatan ingin menyerang tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Selain 2 ahli realem monark yang telah dibunuh Yang Ye, ras iblis dan klan samudera tidak menderita satu korban pun selama pertempuran, sedangkan wilayah selatan telah kehilangan 3. Yang Ye tidak menyerang lagi. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak bisa melakukannya. Berhasil mengeksekusi Heaven Range yang tumpang tindih 2 kali telah menghabiskan semua energi yang dalam di dalam dirinya. Jika ahli realem monark dari ras iblis dan klan samudera mengetahui tentang itu, maka wilayah selatan mungkin akan habis. Kedua belah pihak tidak melanjutkan pertempuran, tetapi mereka juga tidak mundur. Karena mereka semua mereka menunggu hasil dari pertempuran di langit. Jika Hallowed Grounds menang, maka wilayah selatan masih tidak bisa lepas dari kematian, dan jika Elder Mu menang, maka jelas apa konsekuensinya. Yang Ye berdiri di tempat selama beberapa waktu sebelum dia berbalik dan berjalan ke An Nanjing, dan dia dengan paksa menghentikan air matanya yang mengalir saat dia menatap keadaan dia sekarang. Air mata manusia jarang mengalir sampai sesuatu yang benar-benar menyedihkan muncul. Yang Ye berjongkok di sampingnya dan mengulurkan tangan kirinya untuk menyeka darah di sudut mulutnya. Namun, dia baru saja menghapusnya ketika darah merembes keluar sekali lagi, dan sampai pada titik di mana dia tidak bisa membersihkannya apapun yang terjadi. Apakah Anda mencoba membuat saya berhutang seumur hidup? Yang Ye meraih tangannya dengan tangan kanannya, dan kemudian sisa energi dalam dirinya melonjak gila-gilaan ke dalam dirinya. Mengapa seorang Nanjing menatap Yang Ye saat dia mengucapkan kata-kata ini? Meskipun dia terluka parah, dia tidak kehilangan kemampuannya untuk membedakan sesuatu. Jadi, dia langsung menentukan bahwa Yang Ye masih di alam agung dan bukan alam raja. Yang Ye tahu apa yang dia maksud dan berbicara dengan lembut, karena kamu akan mati jika aku tidak melakukannya. Mata Nanjing berkedip sedikit, tapi dia hanya menatapnya dalam diam. Yang Ye melanjutkan, saya benar-benar ingin mencapai kerajaan raja karena saya hanya akan dapat melindungi diri saya sendiri dan orang-orang yang saya cintai dengan kekuatan yang cukup. Namun, jika saya harus mengorbankan Anda untuk mencapai itu, maka saya tidak akan pernah bisa beristirahat dengan damai. Belum lagi maju ke alam raja, saya tidak akan ragu untuk berhenti bahkan jika saya maju ke alam suci. Yang Ye tidak dapat berhenti untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi dia sama sekali tidak akan mengorbankan teman dan orang yang dicintainya untuk melakukannya.
Meskipun dia kejam dan kejam, dia memiliki batasan. Sebuah Nanjing tiba-tiba bertanya, apakah kamu menyukaiku? Yang Ye tercengang. Pertarungan sampai mati. Yang Ye menatap An Nanjing sambil menatapnya. Pada saat ini, waktu seperti berhenti. Yang Ye baru saja akan berbicara. Bang! Tiba-tiba, ledakan besar bergema dari dalam batu nisan di langit, dan kemudian semuanya mulai bergetar hebat. Tatapan setiap bidikan berlalu saat mereka berpikir sendiri. Siapa yang menang? Ye mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah An Nanjing sambil berkata, jika memungkinkan aku lebih baik berbaring di sini daripada kamu. Dia tidak menunggu An Nanjing mengatakan apapun, dan dia segera mengirimnya ke pagoda primordial untuk dirawat oleh Su Qingxi, Xiao Yuxi, dan Qin Siwei. Setelah itu, dia berdiri, lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap dengan serius ke arah area di langit yang ditutupi oleh batu nisan. Akankah Elder Mu memenangkan pertempuran? Dia bertarung melawan 12 Half Saints dan 30 ahli puncak Monarch Realm. Tiba-tiba, sesosok tubuh terbang dari udara sebelum menabrak kota domain kuno, menyebabkan seluruh kota berguncang. Murid Yang Ye dan yang lainnya terbatas karena itu adalah Kaisar Iblis. Seberkas cahaya ungu menyala, dan kemudian bulu ungu muncul di bahu Yang Ye. Dia segera memahami niatnya dan beralih ke Kaisar Iblis. Yang Ye menghela nafas lega ketika dia melihat Kaisar Iblis karena ketika Kaisar Iblis terluka parah, dia masih hidup. Bulu ungu terbang ke Kaisar Iblis sementara kekhawatiran memenuhi matanya. Kaisar Iblis memaksakan senyum di wajahnya dan mengusap kepalanya saat dia berkata, aku baik-baik saja. Saya hanya perlu istirahat sebentar. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar Iblis menatap Yang Ye dan berkata, situasinya tidak terlalu baik. Hati Yang Ye bergetar, dan dia berkata, apa yang terjadi? Kaisar Iblis berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya, kekuatan tetuamu melebihi semua imajinasi kita. Dia menyibukkan 11 Half Saints sendiri. Mungkin hanya sedikit dalam sejarah benua kita yang memiliki kekuatan seperti itu. Namun, pasukan Hallowed Grounds terlalu banyak. Baik orang suci iblis dan aku tidak dapat membuat orang suci iblis dan semua ahli Realm Monarch dari Hallowed Grounds sibuk. Saya hampir terbunuh sekarang, dan itu adalah tetuamu yang dengan paksa memindahkan saya keluar pada saat kritis. Sudut mata Yang Ye bergerak-gerak sedikit. Dia sebenarnya hampir mati di sana bahkan dengan kekuatan yang dimilikinya. Seberapa intens pertempuran itu? Bang! Tepat pada saat ini, ledakan lain bergema, dan kemudian sosok lain terbang keluar dari sana. Namun, sosok itu tidak jatuh ke tanah seperti Kaisar Iblis, dan itu mendarat dengan kuat di dalam kota domain kuno. The Demon Saint. Itu adalah Demon Saint yang meninggalkan medan perang. Pada saat ini, ada lubang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh pakaiannya, dan seluruh tubuhnya penuh luka. Dia sepertinya berada dalam kondisi yang agak menyesal. Para ahli dari ras iblis dan klan samudera sangat senang ketika mereka melihat Demon Saint, sedangkan hati semua yang terdalam dari wilayah selatan jatuh ke titik terendah. Hati Yang Ye sedikit merosot. Dia tidak ragu dengan kekuatan Penatuamu, tetapi Penatuamu melawan begitu banyak musuh 12 Half Saints dan 30 ahli Realm Monarch Arai seperti itu dihadapi oleh Penatuamu sendirian sekarang, jadi Yang Ye bertanya-tanya apakah Penatuamu bisa menjadi tandingan mereka. Yang Ye menarik napas dalam-dalam. Dia siap untuk menyalakan SWOT intennya setiap saat karena jika Elder Mu kalah, maka pertarungan berdarah yang belum pernah terjadi sebelumnya sampai mati akan terjadi. Bagaimanapun, mereka adalah musuh yang tidak dapat didamaikan, dan tidak ada jalan keluar selain pertarungan sampai mati. Yang Ye memahami semua itu, dan begitu pula Kaisar Pendiri, Kaisar Binatang, dan semua ahli di sisi wilayah selatan. Jadi, mereka semua memiliki ekspresi tegas di wajah mereka, dan mereka tahu bahwa ini akan menjadi waktu bagi mereka untuk benar-benar bertarung sampai mati jika Penatuamu kalah. Jika Penatuamu menang. Sebenarnya, praktis tidak ada yang merasa bahwa Penatuamu bisa menang. Bagaimanapun, ada 12 Half Saint dan sekitar 30 ahli puncak Monarch Realm di sana. Tapi Penatuamu sendirian. Bagaimana situasi di atas sana? Kaisar Iblis menatap batu nisan di langit saat dia bertanya kepada Demon Saint dengan suara rendah. Demon Saint mendongak ke arah batu nisan sesaat sebelum dia berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa kekuatannya benar-benar hebat sampai sejauh itu. Tidak heran dia bisa membunuh Luo Dao hari itu.
Apalagi sebenarnya batu nisan itu apa mereka tidak hanya mampu menghilangkan vitalitas Half Saints, mereka bahkan mampu memberinya energi tanpa henti. Alasan Penatuamu bisa melawan begitu banyak Half Saint dan tetap tak terkalahkan terutama karena batu nisan. The Demon Saint memperhatikan bahwa batu nisan sebenarnya bisa tanpa henti memberikan energi yang dalam kepada Penatuamu, memungkinkan Penatuamu untuk tetap pada kondisi puncak setiap saat. Kaisar Iblis bertanya, apakah dia punya kesempatan? Demon Saint merenung sejenak dan berkata, peluangnya tidak terlalu besar. Penatuamu sangat kuat, dan kekuatannya jauh melampaui harapanku. Namun, orang itu, Xuan Kong, dari Hallowed Grounds juga tidak lemah. Selain itu, dia memiliki begitu banyak ahli lain di sisinya, Penatuamu benar-benar kalah jumlah, jadi. Keputusan muncul di mata orang suci iblis saat dia berkata, jadi bersiaplah untuk bertarung sampai mati. Hati Yang Ye dan Kaisar Iblis tenggelam sekali lagi ketika mereka mendengar ini. The Demon Saint adalah seorang Half Saint. Karena bahkan dia mengatakan sesuatu seperti itu, maka Penatuamu kemungkinan besar akan kalah. Yang Ye mengangkat kepalanya dan menatap batu nisan di langit sementara jejak kekhawatiran muncul di matanya. Jika bukan karena Penatuamu, maka dia akan mati sangat lama. Dia mengambil Penatuamu untuk menjadi tuannya dan bahkan orang yang dicintai. Jadi, dia tidak ingin terjadi sesuatu pada tetuamu. Tapi itu pertarungan melawan 12 Half Saints dan 30 ahli Realem Monarch. Saya masih terlalu lemah pada akhirnya. Saya tidak dapat membantu Penatuamu. Yang Ye menarik napas dalam-dalam saat dia berbicara di dalam hatinya. Dia sudah mampu mengatasi ranah budidayanya untuk membunuh ahli Realem Monarch, tetapi dia masih terlalu lemah ketika menghadapi Half Saints itu. Yang Ye menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian, dan kemudian dia menyarungkan pedangnya dan berteriak, semua orang dari wilayah selatan, dengarkan aku dengan baik, bersiaplah untuk bertarung sampai mati, bahkan jika kita semua mati, kita akan membuat ras iblis, klan samudra, dan Hallowed Grounds membayar harga yang mengerikan. Jika kita bertahan hidup hari ini, maka kita pasti akan memusnahkan ras iblis dan klan samudra, dan kemudian menyerang Hallowed Grounds untuk membalas dendam. Bertarung sampai mati. Energi yang dalam di dalam Kaisar Iblis melonjak keluar dari dalam dirinya saat dia berteriak dengan marah. Bertarung sampai mati. Para ahli dari Kekaisaran Qin Agung menanggapi. Bertarung sampai mati. Kaisar Iblis mulai berubah, dan tidak lama kemudian tangan kanannya berubah menjadi cakar emas yang sangat besar. Pada saat ini, semua ahli dari kerajaan Dark Beast yang berdiri di belakangnya langsung merespon, dan bahkan ada beberapa yang bersiap untuk meledakkan diri mereka sendiri. Binatang iblis, ras iblis saya, dengarkan baik-baik, bertarung sampai mati. Kaisar Iblis menolak untuk kalah. Para ahli dari ras iblis dan klan samudera mengungkapkan ekspresi yang sangat berat ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Karena jika para ahli di wilayah selatan harus bertarung mati-matian sampai mati, bahkan jika mereka bisa memenangkan pertempuran, itu masih akan menjadi kemenangan yang dahsyat. Untungnya, mereka hanya harus memusnahkan semua kekuatan di wilayah selatan, dan kemudian ras manusia dan ras iblis secara praktis akan dimusnahkan. Pada saat itu, seluruh benua akan menjadi milik ras iblis dan klan samudra. Tiba-tiba, batu nisan di langit tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian semua orang menyaksikan dengan kaget saat mereka perlahan-lahan menyebar. Kabur atau bertarung. 20 sosok jatuh dari langit, dan semua orang di sini melihat ke arah mereka. Ekspresi para ahli dari ras iblis dan klan samudra berubah karena itu adalah ahli Realem Monarch dari Hallowed Grounds. Pada saat ini, semuanya tampak sangat tua seolah-olah mereka telah mengalami waktu beberapa ribu tahun. Yang terpenting, mereka tidak memiliki tanda-tanda vitalitas. Mereka sudah mati. Para ahli dari ras iblis dan klan samudra tersentak saat mereka melihat ke langit. Pada saat ini, semua orang sedang melihat ke langit. Tetuamu berdiri di udara dengan wajah yang sangat pucat. Ada beberapa jejak telapak tangan di dadanya, dan semuanya sangat dalam sampai-sampai menyebabkan dada Penatuamu benar-benar tenggelam. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Ada tongkat berjalan hitam pekat melayang di depannya, tapi itu tertutupi retakan dan sepertinya bisa pecah kapan saja. Kelompok Xuan Kong berdiri di depan Tetuamu, dan penampilan mereka benar-benar berubah. Pada saat ini, mereka semua memiliki rambut seputih salju dan kerutan tebal di seluruh wajah mereka. Mereka tampak sangat tua.
Jika bukan karena aura mengesankan yang mereka pancarkan dan tatapan sengit yang mereka ungkapkan, tidak ada yang akan berpikir bahwa mereka adalah ahli realem setengah orang suci dan raja. Semua orang akan mengira bahwa mereka adalah orang tua yang memiliki kaki di kuburan mereka. Pada saat ini, semua mata mereka membawa keseriusan dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat mereka menatap Penatua Mu, dan bahkan Xuan Kong tidak terkecuali. Kamu benar-benar bisa mengandalkan batu nisan itu untuk menghilangkan vitalitas kita. Energi waktu adalah sesuatu yang half sains hanya bisa cungkil sedikit, dan hanya ahli Saint Realm sejati yang mampu menangkap kekuatan yang tak terbayangkan. Kamu bukan half saint, tapi kamu mampu menyebabkan umur kita mengalir keluar dari tubuh kita. Siapa sebenarnya kamu? Xuan Kong menatap lekat-lekat pada tetuamu sementara hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan teror. Karena umurnya kurang dari 100 tahun sekarang. Namun, dia memiliki waktu lebih dari 1000 tahun sebelum pertempuran. Dibandingkan dengan Xuan Kong, orang suci iblis dan kaisar kelautan berada dalam kondisi yang lebih buruk karena mereka hanya memiliki beberapa tahun lagi untuk hidup. Ada orang lain yang berada dalam kondisi lebih buruk, dan itu adalah para ahli Monarch Realm dari Hallowed Grounds. Banyak dari mereka hanya memiliki beberapa hari lagi untuk hidup. Para ahli Monarch Realm yang baru saja binasa telah mati karena mereka kehilangan seluruh umur mereka. Di sisi lain, alasan para ahli Monarch Realm ini masih hidup adalah karena kekuatan mereka sedikit lebih tinggi daripada mereka yang telah binasa. Merasa vitalitas dan umur mereka bocor adalah perasaan yang bahkan lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Jadi, orang suci iblis, kaisar kelautan, dan beberapa ahli dari Hallowed Grounds dengan tegas meninggalkan serangan mereka terhadap Penatua Mu dan mulai menyerang batu nisan. Elder Mu melambaikan tangan kanannya, dan batu nisan hitam muncul di hadapannya lagi. Sudut mata Xuan Kong dan yang lainnya bergerak-gerak ketika mereka melihat batu nisan itu, dan ketakutan di mata mereka tidak tersembunyi sama sekali. Penatua Mu berkata, Anda memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah pergi dan kembali ke Hallowed Grounds Anda. Lagi pula, aku tidak bisa menghentikan kalian semua. Yang kedua adalah melawan saya sekarang. Jika kalian semua mengabaikan kematian dan bertarung dengan nyawa kalian yang dipertaruhkan, maka kalian pasti dapat melukai saya dengan parah bahkan jika kalian tidak dapat membunuh saya. Tentu saja, jika aku berjuang mati-matian, kalian semua bisa bermimpi pergi. Xuan Kong dan yang lainnya memasang ekspresi berat di wajah mereka. Tak satu pun dari mereka merasa bahwa Undertaker melebih-lebihkan. Bagaimanapun, Undertaker tidak kalah bahkan ketika melawan pasukan gabungan dari 12 Half Saints dan 30 ahli Monarch Realm. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan para pemimpin tertinggi dari Hallowed Grounds. Saudara Xuan Kong, dia lemah dan kelelahan. Kita pasti bisa membunuhnya jika kita bergabung lagi. Orang suci iblis memperhatikan keraguan Xuan Kong dan berbicara dengan cemas. Karena sementara Undertaker tidak bisa menghentikan para ahli dari Hallowed Grounds pergi, tapi bagaimana dengan dia? Bisakah dia mundur ke Hallowed Grounds? Bahkan jika Hallowed Grounds mengizinkannya melakukan itu, apa yang akan terjadi pada ras iblis? Saudara Iblis Saint benar, Kaisar Kelautan tahu betapa seriusnya situasinya, dan dia segera berbicara, Saudara Xuan Kong, jika kita tidak membunuhnya hari ini, maka ras iblis dan klan samudera pasti akan dimusnahkan oleh umat manusia. Saudara Xuan Kong, tolong bantu kami. Xuan Kong tidak memperhatikan Iblis Saint dan Kaisar Kelautan. Dia melirik dalam dan panjang pada Elder Mu sebelum dia menatap ke arah Iblis Saint dan Kaisar Kelautan. Ikutlah dengan kami ke Hallowed Grounds. Masa hidup Anda hampir habis. Mungkin kamu masih bisa hidup jika kamu kembali ke Hallowed Grounds bersama kami. The Devil Saint dan Oceanic Emperor pertama kali senang ketika mereka mendengar Xuan Kong, tetapi tidak lama kemudian mereka menyadari bahwa ada masalah. Orang suci iblis berkata, Saudara Xuan Kong, tapi bagaimana dengan ras iblis saya dan klan Samudra Brother Oceanic Emperor? Xuan Kong menatap dingin ke arah mereka dan berkata, menurutku kalian berdua harus memikirkan dirimu sendiri. Ekspresi orang suci iblis berubah sedikit, dan dia berkata, Saudara Xuan Kong, jika kita harus pergi, maka ras iblis dan klan Samudra tidak akan memiliki setengah suci lagi. Bukankah itu? Xuan Kong melambaikan tangannya dan menyela, mungkinkah kamu mengira sembarang orang bisa masuk ke Hallowed Grounds? Saya itu saja yang ingin saya katakan. Putuskan sendiri apakah Anda akan pergi. Kakak Xuan Kong,
Aku akan pergi denganmu. Sementara itu, Kaisar Kelautan berbicara dengan tiba-tiba. Umurnya hanya tinggal beberapa tahun lagi. Jadi, jika dia tidak pergi ke Hallowed Grounds, bahkan jika Undertaker tidak membunuhnya, dia masih akan mati dalam beberapa tahun kecuali dia bisa maju ke Saint Realm. Jadi, dia harus pergi ke Hallowed Grounds karena hanya dengan begitu dia bisa hidup sedikit lebih lama. Semakin lama seseorang hidup, biasanya semakin takut kematian. Xuan Kong mengangguk, lalu dia menatap Iblis Saint. Orang suci iblis tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, beginilah cara yang disebut Hallowed Grounds. Kaisar Iblis benar. Benua yang mendalam kita sebenarnya hanyalah seekor semut di matamu. Kalian semua sama sekali tidak peduli dengan benua kami. Kalian semua hanya peduli pada dirimu sendiri, bahkan pertarungan Anda melawan para Pro-Founders yang menantang hanya dilakukan untuk diri Anda sendiri. Tidak kusangka aku begitu buta. Saudara Iblis Saint, kita telah berkultivasi selama beberapa ribu tahun untuk mencapai alam setengah Saint. Mungkinkah kamu berniat untuk menyerah begitu saja? Kaisar Kelautan membujuk, kamu secara alami akan dapat membalas ras iblis di masa depan jika kamu masih hidup. Tapi siapa yang akan membalas dendam jika kamu mati? Orang suci iblis memandang dingin ke arah Kaisar Kelautan dan berkata, tidak apa-apa jika Anda seorang pengecut yang takut mati. Tapi mengapa membuatnya tampak begitu mulia? Aku, Molo, bukanlah orang yang jujur, tapi aku bukan pengecut yang takut mati. Jika Undertaker dan Yang Ye berniat untuk memusnahkan ras iblis saya, maka saya akan menunggu mereka menyerang. Yang lebih buruk yang bisa terjadi adalah kematian, bukan? Xuan Kong menatap dingin ke arah Iblis Saint dan berkata, ayo pergi. Meninggalkan Hehe tetap di belakang. Tepat pada saat ini, busur cahaya melintas, dan kemudian kepala 2 dari 10 ahli Realm Monarch terakhir dari Hallowed Grounds tiba-tiba terbang ke udara. Ini Qin Bufan. Ekspresi Xuan Kong berubah drastis, dan dia dengan cepat menamparkan tangan kanannya ke arah sinar cahaya sebelum seberkas cahaya putih melesat ke depan seperti bintang jatuh dan menabrak busur cahaya. Namun, busur cahaya tiba-tiba melaju, dan itu berbalik di udara dan menghindari serangan Xuan Kong. Awas! Xuan Kong tercengang, dan dia buru-buru melolong ke arah salah satu ahli Monarch Realm dari Hallowed Grounds. Namun, sudah terlambat. Busur cahaya sangat cepat, dan itu melintas di leher ahli Monarch Realm bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Setelah itu, kepalanya terbang ke udara. Jebak dia. Sementara itu, Xuan Kong dan yang lainnya buru-buru bertindak serentak. Namun, Penatuamu tiba-tiba menyerang juga, dan batu nisan tiba-tiba menabrak mereka, menyebabkan mereka merasa ngeri. Pada saat yang sama, orang suci iblis tiba-tiba menyerang juga, tetapi targetnya bukanlah Penatuamu, melainkan kelompok Xuan Kong. Membunuh? Bagaimana Yang Ye bisa melewatkan kesempatan langka seperti itu? Dia segera menarik pedang niatnya, dan seberkas energi pedang ungu melesat ke langit menuju salah satu ahli Realm Monarch dari Hallowed Grounds. Demon Saint, Demon Emperor, Founding Emperor, dan yang lainnya segera menyerang dan menembak ke arah langit. Mereka tidak bertempur barusan karena mereka tidak memiliki kesempatan bagus untuk membunuh kelompok Xuan Kong. Tetapi sekarang setelah seorang ahli misterius dan orang suci iblis bergabung dalam pertempuran, maka bukan tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh para ahli ini. Hallowed Grounds lagi. Kamu sedang mendekati kematian. Suara geram Xuan Kong bergemuruh di udara. Tapi itu tidak lama sebelum Elder Mu muncul di depannya. Penatuamu tidak menyia-nyiakan napasnya sama sekali. Ia segera melambaikan tangan kanannya, lalu batu nisan itu menjelma menjadi segudang batu nisan yang menyelimuti Xuan Kong. Xuan Kong ngeri karena dia secara pribadi mengalami kekuatan dari Undertaker yang berdiri di depannya ini. Jadi dia tidak berani bertindak sembarangan sedikit pun. Dia baru saja akan menyerang ketika busur cahaya tiba-tiba melesat ke arahnya dari jauh, dan itu langsung tiba di belakangnya. Space Mage teriakan bergema dari belakang Xuan Kong, dan kemudian ruang di sekitar Xuan Kong bergemuruh dan runtuh. Xuan Kong tercengang dengan pemandangan ini. Tentu saja, dia tidak heran dengan Qin Bufan, dia malah tercengang oleh Penatuamu. Jika pada waktu biasa, maka tingkat keruntuhan spasial ini tidak akan merepotkan dia sama sekali. Namun sekarang, gumpalan tekad melintas di mata Xuan Kong, dan kemudian dia membentuk segel aneh di depan dadanya dan dengan cepat menamparnya ke depan. Konvergensi. Begitu dia berbicara, seberkas cahaya putih tiba-tiba menyapu dari Xuan Kong, dan kemudian segudang batu nisan di sekitarnya meledak. Di sisi lain, busur cahaya di belakang Xuan Kong langsung lenyap saat cahaya putih itu menyapu.
Aura Xuan Kong menurun dengan cepat setelah dia melakukan serangan itu, dan seluruh wajahnya sangat pucat. Dia menatap tajam ke arah Elder Mu sebelum sosoknya melintas ke kejauhan. Namun, itu tidak lama sebelum busur cahaya muncul di depannya. Xuan Kong meraung marah, Qin Bufan Anda mendekati kematian. Dia tiba-tiba menyerang begitu dia selesai berbicara. Mata tetuamu menyipit sedikit ketika dia melihat cahaya putih menyapu ke arahnya, dan kemudian dia melambaikan tangan kanannya dan batu nisan itu langsung meluas hingga menutupi area seluas 3 km. Setelah itu menabrak cahaya putih. Cahaya putih meledak terpisah. Half Signs of the Hallowed Grounds memperhatikan bahwa Xuan Kong sedang dikepung, dan ekspresi mereka langsung berubah. Mereka akan menyerang ketika sebuah batu nisan besar turun dari langit dan menghantam mereka. Di kejauhan, Xuan Kong menamparkan balik Qin Bufan, tetapi dia tidak mengejar Qin Bufan dan malah berniat melarikan diri. Namun, seberkas cahaya ungu tiba-tiba merobek langit ke arahnya pada saat yang sama ketika dia memukul mundur Qin Bufan. Xuan Kong dengan cepat melihat ke samping dan melihat Yang Ye. Dia segera berbicara dengan ganas, kamu semut, aku akan membunuhmu sebelum aku pergi dan menghilangkan masalah laten untuk Hallowed Grounds-ku. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan cepat menyerang dengan telapak tangan kanannya. Sinar cahaya putih melintas ke depan dan bertabrakan dengan energi pedang ungu Yang Ye. Serangan kritis, tahap 3 suara Yang Ye tiba-tiba bergema, dan kemudian energi pedang ungu itu bergetar hebat dan bersinar dengan cemerlang. Terima kasih Kak.